Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Semoga para pemirsa semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana saya saat ini dalam keadaan sehat, ya, dalam suasana yang cerah, ya, secerah cuaca ya pada pagi hari ini. Oke, para pemirsa semua, terkait dengan fenomena yang sekarang sangat viral ya di media massa, di media sosial, terkait dengan fenomena seorang penjual es teh yang dihina oleh seorang ulama ya, orang pendakwah begitulah ya, yang berinisial GM lah, oke ya. Nah, dengan kata-kata yang mungkin dianggap kasar gitu ya, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan etika ya, budaya kita ya, sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi ya etika moral gitu. Apalagi sebagai seorang uh, muslim yang jelas kita diperintahkan untuk senantiasa ya mengedepankan adab ya. Izinkan saya untuk memberikan opini ya, memberikan pendapat gitu, terkait dengan fenomena yang saat ini sedang terjadi, yang viral di media sosial. Oke. Saya ingin meluruskan gitu, karena seolah-olah terjadi sebuah pembenaran ya, atau justifikasi ya, terhadap ya perbuatan yang salah yang dilakukan oleh GM ya terhadap penjual es teh. Setelah penjual es teh ya ya mendapatkan rezeki yang melimpah, yang diawali dari sebuah perbuatan yang salah yang dilakukan oleh GM. Jadi seolah-olah ada semacam pembenaran gitu terhadap perbuatan GM tersebut ya. Kalau seandainya GM tidak melakukan perbuatan yang salah tadi, maka penjual es teh tidak mendapatkan rezeki yang melimpah. Gitu. Sebagaimana kita ketahui kan, ya, setelah berita ya penghinaan ya atau pengolok-olokan gitu ya, atau perbuatan merendahkan diri penjual es teh yang dilakukan oleh GM ya, maka kemudian penjual es teh tadi ya dia mendapatkan simpati dari seluruh ya hampir ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri ya, netizen ya, ya mereka memberikan pembelaan terhadap penjual es teh tadi. Ya, di satu sisi mereka menghujat ya, atau menyalahkan ya, atau mengkritik lebih tepatnya ya pendakwah yang berinisial KM tadi ya. Oke, ya. Salah satu bentuk dukungan ya para netizen kepada penjual es teh tadi adalah dengan memberikan berbagai macam hadiah ya. Ya, ada yang memberikan uang, ya. Ada yang memberikan beasiswa, bahkan GM sendiri ya, itu memberikan hadiah umroh ya kepada seluruh keluarganya. Ya. Belum lagi pemerintah ya yang juga ikut memberikan modal usaha. Jadi seolah-olah bahwa kebaikan yang didapatkan oleh penjual es teh tadi itu karena disebabkan oleh perbuatan salah yang dilakukan oleh GM tadi. Gitu. Jadi seolah-olah GM tidak salah dalam hal ini. Gitu. Karena perbuatan GM menyebabkan penjual es teh menjadi ya, mendapatkan rezeki yang melimpah. Nah, jadi di sini sebenarnya perlu diluruskan gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh pendakwah yang berinisial GM tadi itu tetap salah. Gitu. Bahwa perbuatan mengolok-olok, menghina, merendahkan orang, membuli orang itu adalah perbuatan salah yang dilarang oleh agama. Ya. Itu jelas itu. Haram hukumnya. Adapun ya, setelah melakukan perbuatan yang haram tadi ya terhadap penjual es teh, kemudian penjual es teh mendapat simpati, mendapatkan rezeki ya, dari netizen yang bersimpati kepada beliau, itu adalah suatu hal yang berbeda, harus dipisahkan. Kita sebagai seorang muslim ya, diperintahkan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk larangannya adalah menghina, merendahkan, membuli orang dengan berbagai macam bentuknya, baik dengan perbuatan maupun dengan kata-kata.
hukumnya haram. Ketika itu dilakukan oleh siapapun ya, bukan hanya oleh oleh orang biasa, oleh ustadz, gitu, oleh kiai, oleh ulama, hukumnya tetap haram. Karena kita tidak melihat ulamanya, kita melihat perbuatannya. Ingat, hukum itu melihat perbuatan, bukan melihat siapa yang melakukan. Oke? Itu pertama. Terus yang kedua, adapun setelah ya perbuatan tersebut dilakukan terhadap seseorang, ya, anggaplah korban gitu. Kemudian korban itu mendapat simpati sehingga dia mendapatkan rezeki yang berlimpah, itu adalah wilayah Tuhan. Gitu. Itu adalah wilayah Tuhan. Maka manusia ya, dalam hal ini sudah terputus gitu loh. Ya. Tidak boleh memasuki wilayah Tuhan, itu adalah urusan Tuhan. Gitu. Sedangkan urusan manusia hanyalah menjaga perbuatannya supaya sesuai dengan perintah Tuhan ya, dan menjauhi segala larangan Tuhan. Jadi ini yang perlu ditekankan ya, bahwa apa yang dilakukan oleh pendakwah tadi yang berinisial K itu tetap salah dan itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Hukumnya jelas berdosa. Meskipun ya apa yang dilakukan itu ya, itu berdampak positif terhadap korban ya. Dalam hal ini adalah penjual SD. Tetap bahwa apa yang dilakukan oleh pendakwah yang berinisial K tetap salah dan itu tidak boleh ditiru, tidak boleh dijustifikasi sebagai sebuah kebenaran. Oke, ingat ya, saya meluruskan karena seolah-olah di masyarakat menjadi abu-abu gitu. Ada yang membela bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz pendakwah GM tadi itu menjadi benar gitu, karena dampaknya positif terhadap korban. Boleh diluruskan gitu. Ya, dampak positif itu adalah wilayah Tuhan, sedangkan perbuatan manusia itu adalah wilayah manusia. Manusia harus menjaga perbuatannya agar sesuai dengan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Adapun selepas dari itu adalah wilayah Tuhan dan manusia tidak boleh ikut campur dalam wilayah Tuhan. Oke? Jadi kesimpulannya bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz ya, pendakwah GM tadi itu tetap salah dan tidak boleh ditiru. Ya. Itu perbuatan yang dilarang ya. Jelas dilarang, itu perbuatan dosa ya. Dan apapun ya dampak dari perbuatan GM terhadap penjual estate tadi itu adalah wilayah Tuhan dan itu urusan Tuhan. Ya. 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 Oke. Paham sampai di sini? Jadi semoga penjelasan saya ini bisa meluruskan ya pemahaman yang berada di masyarakat ya, sehingga kita bisa tetap bisa membedakan mana perbuatan yang benar, mana perbuatan yang salah, ya, mana wilayah manusia dan mana wilayah Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat selalu, ya, tetap cerah selalu, secerah pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.